Bil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sedang banyak masalah, sedang banyak kesulitan. Jangan ditambah dengan sikap-sikap yang tidak perlu, yang menambah masalah baru. Jangan sampai sikap kita, pikiran kita malah membuat masalah baru. Harusnya dalam situasi yang seperti ini, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan adalah solusi sekecil apapun. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, minimal jangan nambah masalah baru. Kita menyimak di media, ada yang mendengar ambulans dianggap kosong, dipukul ambulan pakai helm sehingga rusak, kacanya pecah, pinggirannya jadi dekok, hasilnya ditangkap oleh polisi. Sudah keluarga sulit, sekarang suaminya ditangkap, masuk tahanan, tambah sulit lagi bagi keluarganya. Kita juga dengar ada yang mengucapkan hoax, kata-kata yang tidak pada tempatnya dalam situasi sulit, mengeluarkan statement yang tidak perlu. Akibatnya tangkap lagi. Justru dalam situasi begini kita harus lebih serius mengontrol pikiran, lisan, tulisan, sikap, sehingga minimal kita itu tidak menambah masalah baru. Coba di rumah, sudah sempit rumah, banyak, lalu celetak-celetuknya, komentar-komentarnya, kadang-kadang bukan menjadi solusi, tapi membuat suasana rumah yang sempit itu jadi tidak nyaman. Ada yang tersinggung, ada yang jadi marah. Ini kesalahan. Harusnya bagaimana dalam situasi kita tidak bisa keluar dari rumah, di dalam rumah itu pasti banyak hal yang berbeda satu sama lain. Orang tua dan anak usianya beda, orang tua juga kesulitannya berbeda. Bagaimana suasana rumah yang sudah dalam keadaan sulit jangan ditambah dengan bertengkar, jangan ditambah dengan sikap-sikap yang membuat rumah itu jadi nemin. Tahu nemin? Neraka mini. Ini serius hadirin sekalian, sangat serius. Jadi pikiran kita sekarang, saya harus bagian dari solusi, saya jangan sampai bagian dari masalah. Jadi kita harus lebih lagi mengendalikan diri, mengendalikan keinginan, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah. Jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Kita tahu kalau orang yang emosional itu akalnya jadi turun, akal sehatnya. Yang naik itu adalah nafsunya, amarahnya. Kalau akal sehat sudah turun, maka kita tidak akan jadi solusi. Nah, di bulan dalam situasi sulit ini adalah latihan dari Allah untuk tawasau bis sabr. Ayo, latihan lapang dada, latihan untuk lebih tidak mudah tersinggung,
tidak mudah tersengat, ya, latihan untuk lebih memaafkan. Gimana tekniknya? Rumusnya sudah disampaikan, ya, diulang lagi tidak apa-apa. Rumusnya 2B2L. Jadi kalau jumpa dengan orang, jumpa dengan siapapun, B yang pertama adalah fokus kita adalah kepada kelebihan orang, kebaikannya, jasanya. Karena pasti ada kekurangan, ada kesalahan, tapi itu jangan jadi fokus. Kalau ketemu orang tua langsung ingat jasanya, kebaikan orang tua, kelebihan orang tua. Ketemu teman, pokoknya ketemu siapapun yang namanya manusia, cari kelebihannya, cari kebaikannya, cari jasanya sebelum yang lain-lain. Coba rasakan, beda. Lihat kelebihan, oh ini dia pintar nih baca Qur'annya. Ngaitkannya begini, ini adalah karunia Allah, supaya tidak ada dengki. Nah, kalau orang pendengki, lihat kelebihan orang tidak suka, lihat jasa orang dilupakan, lihat kebaikannya tidak diingat-ingat, itu akan nambah masalah baru. Coba saja lihat seseorang, oh ini kelebihannya ini, lebih rajin di masjid, sholatnya kelihatannya lebih khusyuk, doanya kelihatannya lebih fokus, ini lebih istiqomah. Pasti ada kekurangan setiap orang, tapi itu babak yang lain. Ayo hadirin sekalian, rasakan enaknya di hati ketika kita mengakui kelebihan orang, jasa orang lain, kebaikan orang lain. Rasakan saja. Bandingkan ketika lihat seseorang, oh ini orang yang nyebelin ini, dia ngomongnya suka nyakitin, dia emang ke masjid tapi ketus, apa manfaatnya? Itu hanya menyusahkan hati sendiri. Silakan tes, ya. Nah, sama mendengar berita apapun, ingat kebaikannya, ingat jasanya, ingat kelebihannya, pasti enak hati itu. Yang kedua, kalau toh takdirnya kita tahu, melihat ada bukti tentang kekurangan dan kesalahan seseorang, siapa tahu belum dapat ilmunya. Orang salah bisa jadi belum tahu ilmunya, betul? Ada, oh dia sudah tahu lah, dia belajarnya sama saya, mungkin dia belum sungguh-sungguh mengamalkannya, dia memerlukan bantuan kita. Jadi posisi kita tuh kalau lihat orang salah bukan jadi hakim, tapi menjadi orang yang membantu. Oh, dia anak ini kelihatannya malas, jangan, hei malas, bukan begitu. Apa yang bisa saya bantu ini supaya anak ini jadi semangat? Apa yang bisa saya bantu supaya dia jadi tahu ini bacaannya salah, saya harus bantu supaya bacaannya jadi benar. Jadi kalau lihat orang yang punya kekurangan itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu. Beda hadirin, orang yang menuntut dengan membantu. Masih ingat rumusnya kan? Jangan menuntut orang lain berubah, tuntut diri sendiri berubah, bantu orang lain berubah. Itu kalau menuntut orang lain berubah, namanya aja menuntut sudah tidak enak, betul tidak? Kamu harus rajin, jangan megang HP terus. Wah, nuntut pada saat yang sama, jangan megang HP, sambil megang HP itu orang tuanya. Katanya kan begitu, orang itu akan apa yang dipegang itu yang akan mendominasinya. Kalau orang pegang HP, maka ya sudah, baca WA, lihat YouTube, lihat berita, yang dipegangnya HP, maka itu nanti yang akan dominan jadi fokusnya. Kalau orang megang remote TV, maka terus nyari acara, ya. Tapi kalau orang megang Quran, nah itu yang jadi fokusnya. Jadi hati-hati megang tuh, ada yang megang
tasbih itu elektrik, dia akan berzikir itu. Nah, kita membantu. Makanya kalau ada yang punya kekurangan, kesalahan, jangan posisikan jadi hakim. Karena dia salah sekarang belum tentu salah seumur hidup. Tapi saya tahu modal dia, waktu saya SMP kan sama-sama dengan saya. Dia tuh playboy cap 2 cula. Kita ingat SMP dia. Padahal itu udah ditobatin. Sudah habis dosanya di sisi Allah. Kita ingat dosa kesalahan orang, atau rugi. Orangnya sudah tobat, sudah diampuni, sudah dimuliakan Allah. Kita malah sibuk dengan kesalahan orang tersebut. Aduh, apes kita ini. Makanya hati-hati kalau kita tahu kesalahan orang. Kita ini bukan yang menentukan surga neraka. Kita ini bukan yang menentukan seseorang mulia, Allah yang menentukan. Cobaan bagi kita kalau kita tahu kekurangan dan kesalahan orang lain. Jangan jadi sok suci. Dia tuh ngaco, dulu saya tahu modalnya. Dulu. Sekarang modal dia, dulu modalnya dia cuma 10.000, mungkin sekarang 10 triliun ya. Hati-hati nih, yang diuji oleh Allah melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Jangan memvonis. Posisikan membantu, pasti enak. Apa yang bisa saya lakukan? Wah, lihat berita di negara kayak gini. Coba apa yang bisa kita lakukan? Ngambek? Gak bisa. Kita memang beda-beda potensinya. Minimal sholat 2 rakaat doa, ya Allah, karuniakan kepada kami hamba-hambamu yang jujur, hamba-hambamu yang amanah, hamba-hambamu yang adil. Itu sudah bagian dari solusi, betul? Daripada amit-amit sekarang jadi kayak gini, ini bangsa bakal hancur nih kalau gini. Tapi tidak ada yang dilakukannya karena dia ngomong sendiri, direkam. Jadi masalah baru. Halo? Setuju tidak nih? Dalam situasi begini tentu harus ada yang mengoreksi di negeri ini. Tapi tentu dengan cara-cara yang paling pas lah. Karena zamannya sekarang lagi zaman sensi, betul? Dikit-dikit sekarang ada undang-undang yang ya memang tiap waktu tuh ada zaman-zamannya. Ayo rekan-rekan sekalian, posisikan kita jadi pembantu, tim khidmat, bukan penghukum, bukan pemvonis, karena kita tidak tahu rencana Allah kepada setiap orang. Betul? Berapa banyak sekarang tuh, coba lihat di YouTube, orang yang wajahnya penuh tato jadi ustadz sekarang. Dulunya tidak tahu ya, ada yakuza gangster di Jepang, itu jadi juga sekarang pendakwah. Kita gampang memvonis karena kita sombong ya, merasa udah baik, merasa udah hebat, padahal nauzubillah bisa dicabut hidayah ini. Tidak ada jaminan sekarang ahli masjid besok lusa masih ke masjid. Tidak ada jaminan yang hafal Quran akan terus mencintai Quran. Yang membulak-balik hati itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong kita ini ya. Salah satu di antara supaya tidak sombong adalah posisikan diri, jangan merasa lebih. Caranya adalah melayani orang lain, berkhidmat, membantu yang tidak tahu jadi tahu, membantu yang lupa jadi ingat, membantu yang tergelincir bisa menyadari, membantu yang terjerumus supaya bisa bertobat tanpa harus merasa berjasa ya. Halo, ini dengernya enak nggak sih hadirin?
Jawab dong, jangan bikin emosi. Nah kan begitu hadirin. Kalau menuntut itu jadinya emosi. Menuntut orang lain menjawab. Harusnya membantu orang lain menjawab lah. Hadirin sekalian, mau apa hidup ini? Mau dibawa stres? Masalah tuh udah banyak. Ayo, bagaimana rumusnya? Jangan menuntut orang lain berubah, tuntut diri berubah, bantu orang lain berubah. Gitu. Tugas kita mah bukan jadi penuntut, tapi pembantu. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. 3. Yang ketiga, supaya kita berinteraksinya enak dengan orang adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Jadi yang bikin suasana enggak enak tuh kita tuh merasa penting, merasa berjasa, merasa sudah berbuat, merasa sudah berkorban. Itu tidak nyaman di hati kita, dan orang lain juga tidak nyaman. Saya tuh capek tahu, saya yang membanting-banting tulang, saya yang meres-meres keringat. Apa orang jadi simpati? Enggak. Saya tuh pemimpin di sini. Aduh, itu tuh ya. Saya yang punya ide ini. Saya yang merintis. Saya. Udah, kalau sudah saya ini dangkal, dia tidak nyaman. Yakin nadanya tuh tidak enak, karena dia tidak enak dengan dirinya, dan orang yang mendengar pun tidak nyaman. Pernah nanya ke ibu-ibu di majelis taklim, Bu, bagaimana rasanya kalau suami mengatakan begini, hei Bu, saya suamimu, saya yang memberi nafkah, kalian makan tetesan keringat saya, kalian berpakaian saya yang nyari, itu dempul, lipstik saya yang belikan, pergi sana sini bensinnya siapa, saya tahu. Saya tanya, bagaimana Bu perasaannya? Enak gitu katanya. Yang ibu katakan apa? Apalagi saya Pak, gitu katanya. Saya sudah hamil, melahirkan, menyusui, ngurus rumah tangga, Bapak mah nggak pernah ngerasain. Tanya ke Bapak, apa yang dirasakan Pak? Enak juga. Jadi kalau kita banyak mengingat kebaikan, jasa, apa yang sudah kita lakukan, itu tidak jadi solusi sama sekali. Tugas kita mah bukan mengingat-ingat, tugas kita mah menjaga supaya diterima Allah yang kita lakukan. Kan kita bisa berbuat baik juga dengan pertolongan Allah. Kita kan la haula wala quwwata illa billah. Makanya maaf kalau di rumah gitu ya, lebih merasa berjasa, merasa paling berbuat, merasa paling berkorban, merasa paling capek. Ya udah ribut terus ya. Capek atuh. Kata anak juga capek, saya pasti disuruh terus. Lihat saya nongol aja dikit pasti disuruh. Ribut aja, kan ada yang di rumah tuh keahliannya tuh menyuruh dan melarang ya. Hadirin sekalian, ayo belajar untuk melakukan yang terbaik, dan lupa tutupilah, nggak usah disebut-sebut. Kita kan punya aib, kita suka menutupi aib kita. Nah, tutupi kebaikan kita juga. Demikianlah rekan-rekan sekalian, mari kita latih diri kita untuk kalau pas kita ingat kebaikan kita, langsung min fadli rabbik, kita bisa berbuat baik. Ini pasti Allah yang melakukannya, kita cuma jadi jalan kebaikan. Allah lah yang berlakukan yang terbaik bagi hambanya. Makanya rekan-rekan sekalian,
belajar melupakan, tidak usah disebut-sebut kebaikan kita tuh, itu teh enak ke hati tuh ya. Dan Allah suka, nanti Allah yang membuat orang ingat, duh si itu teh baik sama saya ya. Kemarin tiba-tiba ingat ke seseorang yang baik itu, ada keinginan berbuat sesuatu untuk orang ini. Lalu siapa yang membuat ingat? Selain Allah. Nggak ada komunikasi. Tiba-tiba ingat saja ke orang ini. Dikontak, sedang apa? Bagaimana keadaan keluarga? Bagaimana usahanya? Tiba-tiba ingat, tiba-tiba ingin melakukan sesuatu. Siapa yang bikin ingat? Sama. Orang yang berbuat baik itu juga tidak pernah nyebut-nyebut kebaikannya kepada kita, sama sekali tidak. Makanya udahlah, lupakan saja, biar saja. Allah tidak akan lupa kok kepada apapun yang kita lakukan. Dan sebetulnya kan bukan kita yang berbuat baik, Allah yang membimbing kita menjadi jalan kebaikan. Bukan kita yang memberi, tapi Allah yang memberi rizki kita jadi jalan. Kalau kita menyadari semua ini, tidak ngaku-ngaku, insya Allah pahalanya buat kita. Tapi kalau kita ngaku-ngaku, nggak ada pahalanya. Dan ngaku-ngaku kita baik, kita berjuang, berjasa itu tidak membuat kita bahagia. Itu mah cuma nafsu aja. Pasti jadi kalau ngomong-ngomong jasa kebaikan tuh gak enak hati kita, karena bukan sesuatu yang baik yang kita harus lakukan. Yang keempat, mendingan kita fokus nyari kekurangan kesalahan diri sendiri. Benar, kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, kita punya tanggung jawab lihat yang salah diperbaiki, lihat yang zolim untuk dicegah. Tetapi jangan pernah lalai dari kesalahan, kekurangan diri. Gini ya rekan-rekan sekalian, kalau kita terlalu fokus dengan kesalahan orang dan kita lalai dari kesalahan diri, kita teh enggak nyaman dan kita enggak bisa berbuat banyak yang baik, karena kita memperbaiki diri aja nggak bisa. Gimana kita memperbaiki orang lain? Misal ya, ada anak yang kurang nurut, ya ini sebuah kesalahan anaknya. Tapi apa yang salah pada diri saya? Oh, saya kurang jadi contoh. Oh, saya kurang kasih sayang ketika memberikan nasihat. Oh, saya kurang tulus dalam berdoa, kurang banyak dalam berdoa. Oh, saya kurang memeluk anak. Mending begitu daripada sibuk nyalahin orang lain. Nah, rasakan saja bedanya. Kita ingat kesalahan orang dengan kita ingat kesalahan diri. Coba mana yang lebih memang ingat kesalahan diri itu ada sedihnya ya, ada perihnya. Tapi perih yang bisa membuat lega dibanding ingat kesalahan orang enggak enak yang membuat nyesek. Nah itulah, Faruk nggak ada ya. Jadi itulah kira-kira pengulangan keadaan yang serba sulit ini jangan ditambah kesulitan dengan kita menjadi masalah baru. Udahlah, tidak ada orang yang mau hina, mau celaka, atau orang terbatas ilmu, terbatas pengalaman, terbatas wawasan. Emang ukurannya segini yang paling pas kah? Iya, standar segitu. Itu coba di speaker view kan? Sudah. Ya, maksudnya ukuran TV yang gini. Ya, oke. Kurang zoom lagi. Terima kasih ya.